Salam semua, perkenalkan nama saya Doni Ferry Tambunan dengan NIM di 1C12038 dari kelas R002 Teknologi Industri Pertanian. Di sini saya akan menjawab soal UAS dari Bu Yernisa dengan mata kuliah Manajemen Lingkungan Industri. Dan di mana soal yang pertama, bahan organik yang masuk ke badan air dapat terurai melalui dua jalur, yaitu secara aerobik dan anaerobik. Jelaskan hal-hal berikut dengan jelas dan mendalam. Soal yang pertama A, perbedaan proses dan kondisi yang diperlukan pada masing-masing jalur degradasi, yaitu kondisi dan proses. Aerobik membutuhkan oksigen terlarut atau DO dan berlangsung secara cepat, sedangkan anaerobik terjadi saat sedikit oksigen dan kondisinya anaerob dan berlangsung secara lambat. Soal yang pertama B, produk yang dihasilkan dari masing-masing proses degradasi tersebut, yaitu produk akhir. Anaerobik menghasilkan senyawa stabil seperti CO2, H2O, nitrat, dan sulfat. Anaerobik menghasilkan gas toksik dan berbau seperti metana atau CH4, H2S, dan amonia. Soal yang pertama C, dampak yang ditimbulkan terhadap kualitas badan air dan kehidupan organisme di dalamnya. Nah, dampaknya adalah beban organik aerobik yang berlebih, menguras DO, hingga biodata air mati lemas. Proses anaerobik menyebabkan air hitam, berbau bubuk, dan bersifat racun bagi ekosistem. Baik, untuk soal yang kedua, Indonesia memiliki berbagai regulasi yang mengatur baku mutu kualitas air. Jelaskan hal-hal berikut secara lengkap dan mendalam. Soal yang kedua A, perbedaan antara baku mutu air bersih atau Permenkes nomor 116 atau 1990, baku mutu air minum Permenkes nomor 907 atau 2002, dan baku mutu badan air PP nomor 82 atau 2001 dari segi peruntukan dan penggunaannya, yaitu peruntukan regulasi. Baku mutu air bersih ditunjukkan untuk keperluan domestik seperti higien sanitasi, yaitu mandi, mencuci. Baku mutu air minum memiliki standar paling ketat karena ditunjukkan untuk konsumsi langsung bagi manusia, seperti untuk kita minum, untuk kita memasak, dan lain-lainnya. Sedangkan baku mutu badan air mengatur kualitas air baku yang masih berada di sumber alami seperti sungai, danau, dan lain-lain. Soal yang kedua B, berikan contoh minimal 3 parameter yang memiliki nilai batas berbeda di antara regulasi tersebut beserta alasan perbedaannya. 3 parameter dan alasan perbedaan batas mutu. Parameter yang pertama, bakteri coliform. Pada air minum kadarnya wajib 0/100 ml demi menghindari patogen pada pencernaan manusia, sedangkan pada air bersih dan badan air batasnya lebih longgar atau lebih parameter yang kedua, timbal atau PB. Batasan pada air minum sangat ketat karena timbal bersifat bioakumulatif yang dapat merusak sistem saraf manusia jika terkontaminasi. Dan parameter yang ketiga itu adalah pH. Rentang pH air minum dibatasi secara ketat, yaitu 6,5 sampai 8,5 untuk mencegah korosi pada pipa distribusi dan menghindari iritasi lambung pengguna. Soal yang kedua B, mengapa instalasi pengolahan air atau IPA
Standar yang seringkali tidak mampu menghilangkan beberapa parameter pencemar seperti fosfat, merkuri, dan amonium. Jelaskan secara ilmiah. Baik, kegagalan IPA standar. IPA konvensional umumnya menggunakan metode fisik kimia dasar atau koagulasi tawas, sedimentasi, dan filtrasi pasir untuk menyaring partikel tersuspensi. Metode ini tidak dirancang untuk memisahkan polutan terlarut mikro. Seperti 1 fosfat merupakan ion terlarut yang membutuhkan presipitasi kimia khusus, bukan sekadar koagulan biasa. Kedua, merkuri, logam berat terlarut dengan ukuran mikro yang lolos dari saringan pasir, sehingga memerlukan media absorpsi seperti karbon aktif. Amonium, senyawa terlarut berukuran sangat kecil yang hanya efektif dihilangkan melalui proses biologis atau nitrifikasi oleh bakteri. Baik, kita lanjut ke soal yang ketiga. Perhatikan data hasil uji laboratorium sampel air sungai di kawasan industri berikut. Data pH 5,0, warna hitam pekat, bau menyengati, BUD 150 mg per liter, CO2 400 mg per liter, DO 0,8 mg per liter, timbal 0,09 mg per liter, cyanida 0,12 mg per liter, coliform sangat tinggi. Nah, soal yang ketiga A. Identifikasi dan jelaskan minimal 5 indikasi pencemaran yang terlihat dari data di atas. Uraikan mengapa setiap parameter tersebut menunjukkan kondisi perairan yang tercemar. Baik, yaitu A. 5 identifikasi pencemaran. Yang pertama itu pH sama dengan 5,0 asam. Nilai ini berada di bawah batas nominal perairan, yaitu 6 sampai 9. Mengidentifikasikan adanya kontaminasi limbah asam dari aktivitas industri. Yang kedua itu kadar BOD 150 mg per liter dan COD 400 mg per liter, sangat tinggi. Angka ini jauh melampaui ambang batas alami sungai bersih, menandakan akumulasi polutan organik dan anorganik yang sangat dekat. Yang ketiga, kadar DO 0,8 mg per liter. Konsentrasi oksigen terlarut yang ini membuktikan terjadinya deoksigenesis akibat tingginya aktivitas mikroba pengurai limbah. Yang keempat, adanya kandungan timbal dan cyanida. Keberadaan logam berat dan zat toksik ini membuktikan adanya kebocoran limbah berbahaya dan beracun, atau disebut dengan B3, ke badan air. Yang kelima, warna hitam pekat dan bau menyengat. Parameter fisik ini menunjukkan estetika yang rusak akibat akumulasi pewarna industri dan hasil pembusukan anaerobik. Baik, kita masuk ke soal yang ketiga B. Jelaskan minimal 4 dampak yang akan ditimbulkan dari kondisi sungai tersebut dari aspek-aspek berikut: kesehatan masyarakat, kehidupan biodata air, dan kondisi estetika lingkungan. Yaitu 4 dampak nyata yang dapat kita lihat, yaitu yang pertama, aspek kesehatan masyarakat. Berisiko menimbulkan keracunan akibat akut dan kronis akibat paparan timbal dan cyanida atau kerusakan organ dalam atau saraf, serta
serta memicu wabah penyakit seperti ada waterborne diseases karena kadar koliform yang sangat tinggi. Yang kedua, aspek kehidupan biodata air, memicu kematian massal organisme perairan akibat kondisi anoksida atau diokritis, serta efek letal atau kematian instan dari flow atau toksisitas cyanida. Yang ketiga itu aspek estetika lingkungan, menurunkan kualitas visual perairan, menghilangkan fungsi ekologis serta fungsi rekreasi sungai, dan menurunkan nilai ekonomi kawasan di sekitar aliran sungai. Yang keempat itu kerusakan estetika dan ekonomi air. Air hitam dan berbusuk menghilangkan fungsi rekreasi sungai serta menurunkan nilai ekonomi kawasan di sekitar. Sekian dari saya, jawaban saya dari soal UAS yang diberikan oleh Nisa. Kurang lebih